Oke, sudah bisa dengar suara Bapak? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Jelas ya? Oke, kita sambil menunggu teman-teman yang lain masuk atau bergabung, siapkan dulu buku catatannya untuk mencatat. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi, yaitu 2. Oke, di sini ada bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, di sini kita punya bentuk umum fungsi kuadrat. Yang pertama, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Atau sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, yang variabel itu yang mana? Yang variabel itu yang X ini. X ini. Yang ini X kuadrat. X ini disebut dengan variabel. Kenapa disebut dengan variabel? Karena nilainya bisa berubah-ubah. Oke. Nah, di sini kita punya nilai A, B, dan C yang pertemuan sebelumnya kita telah pelajari juga. Di mana nilai A, B, dan C adalah bilangan real dan nilai A tidak boleh 0. Nah, nilai A ini nggak boleh 0. Kalau tidak ada nilai A-nya, itu artinya nilainya 1. Misalkan seperti ini, X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Oke, Bapak contohkan di sini, berarti di sini nilai A-nya berapa? Di sini nilai A-nya yang ini. Yang ini. Nilai A-nya sama dengan nilai A-nya sama dengan 1. Oke, suara Bapak masih kedengaran? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Nah, lalu yang ini nilai B-nya berapa? Nilai B-nya 2 ya. Lalu yang ini nilai C-nya? Nilai C-nya 1. Iya benar, 1 ya. Oke, nilai C-nya 1. Lalu kita ke yang nomor 2. Nilai A-nya berapa? 3. Nilai A. Nilai A itu yang mana? Yang ini kan? Nah, berarti nilai A-nya? 2 nilai A-nya. Terus nilai B-nya? 1. Nilai B-nya? 3. Nilai B-nya yang ini ya. Nah, berarti? Apa? 3. Ininya jangan lupa nak. Ininya nih. Negatif. 3. Nah, negatif 3. Negatif 3. Oke, nilai C-nya? 2. Nah, nilai C-nya yang mana? Nah, nilai C-nya yang ini ya. 2. Berarti jangan lupa ininya. Negatif 2. Nah, berarti negatif 2. 2. Oke. Lagi kita coba yang nomor 3. Berarti A-nya berapa nomor 3? 1. A-nya? 1. Oke, pinter. A-nya 1. A-nya 1. B-nya? Negatif 1. B-nya? Negatif 1. 1, Pak.
B-nya 1 atau negatif 1? Negatif. 1, Pak. Oke. Negatif 1, Pak. C-nya berapa C-nya? Negatif 1. C-nya negatif 1, B-nya? 1. 2, Pak. 1. 1, Pak. Bentuk umumnya tadi apa? Bentuk umumnya kan tadi Y sama dengan X AX kuadrat A X kuadrat ditambah BX ditambah C kan? Nah, kalau di sini yang nempel X itu apa? A kan? Yang nempel X kuadrat ini kan A. Berarti A-nya berapa tadi? 1. Kalau nggak ada 1. seperti ini disebut 1 berarti. Nah, sekarang yang nempel X. Ada nggak yang di sini yang nempel X? 2. Mana yang nempel X 2? Pangkat Yang 2. X lo nempel X. Kalau di sini kan contohnya yang nempel X kuadrat nggak ada kan? Kalau nggak ada itu berarti artinya 1. Ini A-nya 1. Kalau di sini yang nempel X berarti B-nya 2 nih, B-nya 2. Lalu yang nggak ada X-nya itu C-nya 1. Nah, yang nomor 2 Bapak ulangi lagi. Yang nempel X kuadrat berapa? 2 kan? Berarti A-nya 2. Lalu yang nempel X negatif 3. Berarti B-nya negatif 3. Terus yang nggak ada X-nya negatif 2. Berarti C-nya negatif 2. Sampai sini paham belum? Paham. Paham. Paham, Pak. Oke, bentar. Ada yang bergabung. Oke. Paham ya? Nah, yang ketiga ini A-nya kan yang ini, berarti A-nya 1. B-nya berapa? B-nya kan nggak ada yang nempel X. Nih, nggak ada X kan di sini. Kalau di sini ada, di sini kan nggak ada yang X. Adanya X kuadrat. Berarti kalau nggak ada, itu B-nya 0. 1. B-nya 0. B-nya 0. Oke. C-nya baru negatif 1. 1. Sekarang yang nomor 4. A-nya berapa nomor 4? 3. A-nya? 3. 3. Oke, A-nya 3. Benar. B-nya? 0. Negatif. B-nya berarti? 0. B-nya? Iya, B-nya 0 ya. Kan nggak ada X-nya kan? C-nya? 0. C-nya? Min. C-nya min? Nah. Oke, min 6 ya. Nah, oke, Bapak anggap anak-anak bisa menentukan ABC-nya. Karena kemarin memang sudah dibahas. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk menggambar fungsi kuadrat, itu langkahnya ada 4. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu Y. Yang kedua, titik potong dengan sumbu X. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Yang keempat, menentukan titik puncak. Nah, mungkin kalian masih bingung dengan kata-kata ini. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Oke, kita langsung. Nah, di sini ada contoh soal. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Oke, kalau anak-anak mau nyatet, boleh dicatat dulu ini langkah-langkahnya. Dicatat dulu langkah-langkahnya. Boleh dicatat, boleh di screenshot, nggak apa-apa. Kalau kelihatan. Iya, Pak. Pak. Oke, dicatat apa di screenshot? Oke, screenshot ya. Kita lanjut ya. Ya. Oke. Ya, Soalnya tadi gambarkan grafik fungsi
Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Pak, bentar mau ngangkatin jemuran. Di sini mau hujan. Ya, silakan. Pak, minta ulang lagi soalnya. Oke, udah. Bisa dilanjut lagi? Bisa. Lanjut ya. Bisa. Ya, Pak. Oke, ini soalnya tadi gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, langkah pertamanya kita tentukan nilai ABC dulu. Nah, ini yang nempel X kuadrat kan nggak ada nih. Berarti artinya A-nya berapa? 0. Kalau nempel nggak ada, terus artinya A-nya 0. kok 0? A-nya 1. kalau nggak ada seperti ini nih, ini kan ada X kuadrat, tapi depannya ini kan nggak ada angka nih. Kalau nggak ada angka tadi gimana? Kalau nggak ada angka, artinya A-nya satu nih, ini kan udah ditulis nih, A-nya 1. 1. Oke, 1 ya. Terus B-nya yang mana? 2, Pak. B-nya yang ini. Berarti B-nya berapa? 1. Min 1. Nah, min 1. Satu, Pak. Satu. 3. min Min 1. Lalu C-nya yang mana? C-nya yang ini kan? Nih, yang ini kan C-nya. Berarti C-nya Min 2. min 2. Oke, sampai sini bisa ya? Bisa. Nentuin ABC-nya. Oke, kalau sudah nentuin ABC, baru kita cari titik potong dengan sumbu Y. Cari titik potong dengan sumbu Y. Caranya apa? Sumbu Y itu apa? Sumbu Y itu kan persamaannya X sama dengan 0. Ini nih, persamaannya sumbu Y itu X sama dengan 0. Berarti persamaan di atas ini tadi, yang ini, X-nya nilainya kita ganti 0. Berarti dapatnya Y sama dengan 0 dikuadratkan. Oke, 0 dikuadratkan. Nah, ini kan X kuadrat, berarti X-nya diganti 0. Nih, X-nya diganti 0, berarti 0 kuadrat dikurang berapa? Dikurang 0 dikurang kok nggak pas, dikurang 0 dikurang 2 ya. X-nya kan 0 nih, 0 pangkat 2 dikurang 0 dikurang 2. Berarti dapat Y-nya berapa? Ini berapa hasilnya? 0 kuadrat. 0, Pak. Ya, 0 dikurang 0 kan? 2. 0 Iya. dikurang 2. 2. Hasilnya Dua. berapa? Min 2. 2, Pak. 0 kurang 0 berapa? 0. 0. Terus 0 dikurang 2? 2. Min 2. Min 2. 2. Dua. Berarti kita dapat Y-nya min 2. Berarti kita peroleh koordinat X, Y. X-nya tadi yang ini, X sama dengan 0. Berarti X-nya 0 dan Y-nya dapat berapa tadi? Min 2. Min 2. Berarti kita dapat koordinatnya 0, min
2. Nyambung nggak ini dapat dari mana? 0, min 2 ini nyambung nggak dapat dari mana? Dari 0 kurang 0 kurang min 2. Nolnya ini yang mana? 0 yang Yang X, Pak. Nah, yang ini ya, X ini ya. ya, Ya. Oke, yang min 2 ini? min 2 yang Y. Ya, yang Y ini ya, atau yang ini kan yang tadi kita carikan. Sama kan? Iya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Kita lanjut ke langkah kedua. Nanti Pak mau Tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, tadi kan persamaannya kan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, sekarang Y-nya diganti 0. Maka dapatnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. 0. Maka persamaannya jadi X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Oke. Nah, ini kita pakai yang kemarin. Yang Bapak tugaskan kemarin, kalau yang benar-benar belajar pasti ngerti cara dapat nilai X-nya bagaimana. Dengan cara pemfaktoran. Ingat nggak kemarin? Ngerjain tugas nggak? Kerjain. Oke. Kalau bingung, ini Bapak ajarin lagi. Ini kan kita punya persamaannya kan ini nih. Kita kan punya persamaannya ini nih. Oke, ya kan? Berarti yang dikaliin itu hasilnya negatif 2. Kalau dikali, misalkan kita punya bilangan A sama B. Itu kalau dikali hasilnya min 2. Hasilnya min 2. 2. Tetapi kalau dijumlah itu hasilnya berapa? 2. Hasilnya yang ini. Negatif 2. yang ini negatif 1. Negatif 1. Nah, kalau dua bilangan A dan B dikalinya hasilnya negatif 2, lalu dijumlah itu hasilnya negatif 1, berapa bilangan A dan B tersebut? Berapa bilangannya? Berapa bilangannya? Kalau dikali hasilnya negatif 2, lalu dijumlah hasilnya negatif 1, berapa? Caranya gini, kalau dikaliin 2 itu bilangannya berapa aja kalau yang dikali 2? Hasilnya 2. 1 kali 2. Nah, 1 kali 2. Nah, 2. caranya kita buat tabel dulu. Caranya buat tabel. Buat tabel. Oke, ini A. Ini B. A tambah B. Lalu satu lagi A kali B. Oke. Nah, tadi kalau dikaliin hasilnya berapa? Negatif 2 ya. Berarti kita ambil contoh 1 kali 2 kan? Nah, 1, misalkan A-nya 1, B-nya 2. Nah, kita buat variasinya. Sekarang A-nya kita buat negatif. B-nya positif. A-nya positif. A-nya positif. B-nya negatif. Lalu buat yang dua-duanya negatif. Satu negatif. Satunya lagi negatif. Oke, sekarang kita coba kalikan. 1 kali 2 berapa hasilnya? 2. 1 kali 2 hasilnya?
Dua. 2 ya. Oke, di Dua. sini hasilnya 2. Ini kan dikali A kali B nih, berarti A kali B 2. Selanjutnya A kali B, negatif 1 kali 2. Negatif Negatif 2. Negatif 2. Dua. Oke, lalu 1 kali negatif 2. negatif 1. 1 kali negatif 2. Negatif 2. Negatif Ya, negatif 2. dua. Lalu negatif 1 kali negatif 2. 2. Wah, nah kita butuhnya yang hasilnya berapa tadi? Kalau dikaliin hasilnya negatif 2. Berarti yang memenuhi yang mana? Yang ini kan? Sama yang Ya. ini. Nomor 2 sama Nah, nomor 2 sama nomor 3. Ini misalkan udah kasih nomor ya. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Berarti yang memenuhi nomor 2 dan 3 ya. Kalau dikaliin hasilnya negatif 2. Nah, kalau dapat ini 2 hasil, maka kita cari yang dijumlahin hasilnya negatif 1. 1. Nah, yang hasilnya negatif 1 yang nomor 2 atau yang nomor 3? Coba dicari yang mana hasilnya negatif 1. Negatif 1 tambah 2 atau 1 tambah negatif 2. Mana yang hasilnya negatif 1? Negatif 1 tambah 1. negatif 2, Pak. 1 tambah. Dua. Nah, kalau ini hasilnya berapa? Yang nomor 2 ini hasilnya berapa? Negatif. Negatif 1 tambah 2 hasilnya berapa? 1. Hasilnya Tiga. 1. Utang 1 dibayar 2 masih sah. Kan Satu. duitnya kan? Utang 1.000 kalian bayar 2.000 masih 1.000. 1.000. Oke, kalian punya barang 1 terus kalian ngutang 2. Berarti utang kalian? 1. Nah, 1. utang sah. Tuh, berarti yang memenuhi yang nomor 3 ya. 3. Nah, kalau udah dapat A-nya 1, B-nya min 2. Nah, kita masukkan ke persamaan. A-nya 1, B-nya min 2. Sampai sini nyambung nggak? Sambung. Belum. Kan udah dapat sini nih, A-nya 1, B-nya min 2 kan? Boleh posisinya di sini tambah 1, dikurang 2, di sini boleh. Atau kebalikannya, di sini dikurang 2, di sini ditambah 1, boleh juga, sama saja. Nyambung nggak? Ya. Oke. Lalu, dipisah. X kurang 2 itu sama dengan 0. X kurang 2 yang ini sama dengan 0. Dapatnya ini. Lalu, X tambah 1 sama dengan 0. Dapatnya ini. Nah, X kurang 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Nyambung nggak? Dapat 2 ini dari mana? Nyambung nggak? Dapat 2 ini dari mana? X sama dengan Kan 2-nya ini negatif nih. Pindah ke ruas kanan jadi positif kan? Berarti 0 ditambah 2. Hasilnya di 2. Kalau enggak, berapa dikurang 2 hasilnya 0? Bilangan berapa yang dikurang 2 hasilnya 0? Berarti bilangannya itu kan nilainya 2 kan? Nah, sekarang ini berapa ditambah 1 hasilnya 0? Nah, bilangan tersebut nilainya negatif. Sah? Negatif sah? Nah, 1. Oke. Nah, lalu kita tadi awalnya Y sama dengan 0 kan? Nah, kita dapat 2 nilai X. Nah, gimana memasangkan mereka? Berarti yang pertama, Y-nya 0. Nih, Y-nya 0, koordinat pertama. Y-nya 0, X-nya 2. X-nya 2. Nih, berarti koordinatnya X, Y berarti 2,0. Nyambung nggak? 2-nya ini dapat dari sini. Oke. 0-nya ini dapat dari Y. Oke. Selanjutnya yang titik kedua, negatif 1,0. Berarti negatif 1-nya dari sini, X-nya. Dari yang X ini. Dan Y-nya 0.
yang ini 0. Berarti kita dapat 2 koordinat 2,0 dan negatif 1,0. Oke. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, kita cari sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. 2A. Ya. Ya. Tadi kan kita dapat A, B, C-nya A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya 2. Min 2. Berarti kita masukkan nilainya X sama dengan min B per 2A. Berarti sama dengan minnya tetap ditulis. Minnya yang ini tetap ditulis nih. Lanjutnya B-nya diganti. B-nya diganti negatif 1. Berarti negatif 1 dibagi 2 dikali A. 2 dikali A-nya berapa? A-nya 1. Berarti hasilnya negatif. Negatif 1 per 2. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Berarti 1 per 2. Berarti kita dapat X-nya 1 per 2. Oke. Lanjutnya nomor 4 kita tentukan titik puncak. Titik puncaknya rumusnya Y sama dengan min D per 4A. Oke, rumus D-nya apa? Ini D-nya B kuadrat min 4AC. Berarti kita cari nilai D-nya dulu. Nilai D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti B-nya kan ini tadi min 1 nih. B-nya min 1 nih. Berarti min 1 dikuadratkan dikurang 4 dikali A dikali berapa A-nya? 1 dikali C dikali negatif 2. Sampai sini paham nggak? Perlu diulang nggak? Dapat ini dari mana? Ulang. Oke. Rumus D-nya itu apa? Ini kan rumus D. B kuadrat min 4AC. Rumusnya ini ya. Paham sampai rumus paham? Oke, baru masukin nilai B-nya. B-nya berapa tadi? Ini dapat nilai B-nya negatif 1. Ini kan udah kita tentuin dari awal tadi ABC-nya. B-nya negatif 1 kuadrat. Oke, dikurang 4 nih. 4 kali A. A-nya berapa? A-nya berapa ini? 1. Berarti 4 kali 1. 4 kali 1 dikali C. C-nya berapa? Negatif 2. Berarti dikali negatif 2. Nah, sekarang negatif 1 pangkat 2 berapa? 1. Nah, 1. Dapat ini kan 1 nih. Oke, sekarang 4 dikali 1 dikali 2. Berapa hasilnya? 8. 4 dikali 1 kali 2. 8 kan? Nah, kita lihat tandanya. Negatif dikali negatif. Hasilnya positif. Berarti hasilnya positif lah. 8 kan? Nah, baru kalian jumlahkan. 1 tambah 8 hasilnya 9. Oke, nyambung sampai sini. Nyambung. Kita baru dapat D. Rumus Y-nya min D per 4A. Berarti min D per 4A. Min D-nya berapa tadi? 9. 4 kali A. A-nya berapa? 1. Berarti 4 kali 1. Berapa 4 kali 1? 4. Berarti D-nya itu Y-nya min 9 per 4. Nah, tadi kita dapat nilai X ini dan nilai Y ini, berarti koordinatnya setengah, koma, min 9 per 4. Oke. Kita lanjut membuat tabel.
setelah dapat nilainya tadi dapat berapa kan nilainya kita dapat 4 ya. Yang pertama tadi kita dapat apa? Tadi diantarin sama teteh. Sama aku dianterin. X-nya sama dengan 0 tadi kita dapat yang ini ya. Nih, kita dapat yang ini. Koordinatnya berarti 0, negatif 2. Ini yang langkah pertama tadi. Langkah kedua, kita dapat koordinatnya ini. 2, min 1,0 dan mana tadi? Satu lagi. Ini ya, 2,0. Ini langkah pertama. Ini tadi langkah kedua. Ini langkah kedua nih. Langkah ketiga tadi dapatnya yang mana? Ini langkah ketiga dan 4 dapatnya ini. Ini langkah ketiga dan 4. 1. Ya kan? Nah, setelah dapat 4 ini kalian tulis nih 4. Ini kan masih kosong nih, yang ini masih kosong, ini masih kosong. Ini masih kosong. Nah, kalian buat aja X-nya ini urutan dari 0, min 1, 0, setengah. Kan ya, sebelum kedua ada 1, kalian buat 1, lalu kalian buat 3, lalu buat min 2 di sini. Ini terserah kalian buat titik-titiknya. Nah, untuk nentuin hasil Y-nya, kalian masukin saja ke rumusnya. Rumus fungsi kuadrat yang awal tadi. Misalkan di sini X-nya min 2. X-nya min 2, berarti kita masukkan ke rumus ini. Fx sama dengan X kuadrat min X min 2. Berarti kalian dapatnya min 2 kuadrat. Berarti X kuadratnya kan min 2 kuadrat. Dikurang X-nya min 2. Berarti dikurang min 2. Dikurang 2. Dikurang 2. Lalu min 2 kuadrat ini dapat hasilnya berapa? Min 2 kuadrat. Hasilnya 4 nih. 4. Lalu min 2 hasilnya berarti ditambah 2 kan? Min kali min kan hasilnya plus kan? Yang ini nih. Ya. Hasilnya kan plus 2 kan? Nah, yang ini tetap turun. Berarti 4 tambah 2 dikurang 2 hasilnya 4. Nah, ini tadi X, ini nilai X. Ini nilai Y. Berarti nilai X-nya negatif 2, yang ini nilai Y-nya 4. Berarti dapat pasangannya negatif 2,4. Oke. Selanjutnya yang ini 1 sama 3. Kalian bisa cari sendiri dengan cara yang sama seperti ini. Oke, kita udah dapat tabelnya ya. Ya. Nah, sekarang kita coba menggambarkannya. Nah, ini kan kita tadi dapat titik-titik banyak ini nih. Berarti persamaan fungsi kuadratnya kita satuin dari A sampai G. A kita satuin, terus ke B. Good. Kurang pas. A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Enggak pas. Oke, kita pasin D ke E, lalu E ke F, lalu F ke G. Ke G. Oke, kurang lebih seperti ini ya. F ke G. F ke G. Oke. Oke. Nah, kurang lebih nanti kurvanya seperti ini. Ya, jadi fungsi kuadrat tadi, fungsi kuadrat yang kita ini tadi, yang mana tadi? Yang ini tadi soalnya X kuadrat min X dikurang 2. Nah, fungsinya atau grafiknya yang seperti ini. Kalau mau digambar dengan benar menggunakan aturan yang benar, maka diperoleh 2 dikurang X dikurang 2 kurang X dikurang 2. Nah, jadi kalau digambar dengan yang benar, maka yang ini garisnya nih, kelihatan nggak? Yang hitam ini.
Yang hitam ini Bapak hapus ya yang merah ya. Ini yang merah kan yang Bapak gambar tadi. Nah, ya, yang garis yang benar jika digambar dengan benar, maka akan ketemu yang hitam seperti ini garisnya. Nah, seperti ini yang hitam ini. Jelas nggak? Jelas ya? Bapak beri warna merah. Dia sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Oke, kalian buat gambar grafik fungsinya ya.